Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nengal Kurniatul Haironi, NIM 204 105 010054. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan, status, dan kedudukan Bank Indonesia. Yang pertama yaitu perkembangan Bank Indonesia. Asal mula Bank Indonesia adalah The Javasi Bank atau DJB yang didirikan pada tahun 1828. Pada September 1952, pemerintah mengajukan rancangan undang-undang atau RUU Pokok Bank Indonesia ke parlemen dan dipelajari. Pada 10 April 1953, parlemen menyetujui RUU Pokok Bank Indonesia tersebut. Mei 1953, tepatnya tanggal 29, Presiden Soekarno mengesahkan RUU Pokok Bank Indonesia menjadi undang-undang. Dan pada tanggal 1 Juli 1953 diberlakukanlah Undang-Undang Pokok Bank Indonesia, sehingga sejak 1 Juli 1953 bangsa Indonesia memiliki bank sentral dengan nama Bank Indonesia. Lalu pada tanggal 1 Juli 1953 menggantikan fungsi serta peran nasionalis The Javasi Bank dalam mencetak dan mengedarkan uang yang telah ada sejak 1 abad sebelumnya di era pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1828. The Javasi Bank pada saat itu bertugas mencetak dan mengedarkan uang. Selanjutnya, pada tahun 1953, Bank Indonesia dibentuk dengan menggantikan fungsi dan peran The Javasi Bank sebagai bank sentral. Bank Indonesia saat itu memiliki 3 fungsi utama, yaitu di bidang perbankan, moneter, dan sistem pembayaran. Selain itu, Bank Indonesia juga diberi wewenang untuk melakukan fungsi bank komersial. 15 tahun kemudian, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Bank Sentral yang mengatur tentang tugas serta kedudukan Bank Indonesia. Undang-undang ini tentunya juga menjadi pembeda atas bank-bank lain yang melakukan fungsi komersial. Setelah diterbitkan undang-undang ini, Bank Indonesia memiliki tugas tambahan, yaitu membantu pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, pada tahun 1999, Bank Indonesia memasuki era baru dalam sejarah sebagai bank sentral independen yang memiliki tugas dan wewenang untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tugas tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Kemudian, pada tahun 2004 dan 2008, Bank Indonesia diamandemenkan dengan tugas dan wewenang yang lebih fokus pada pengelolaan keuangan negara melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Tugas dan wewenang tersebut meliputi pemeliharaan stabilitas sistem keuangan yang diukur dengan inflasi, menjaga ketahanan urusan perbankan, melindungi krisis global, dan meningkatkan akses layanan pembiayaan jangka pendek. Selanjutnya yaitu status dan kedudukan Bank Indonesia. Status Bank Indonesia sudah sejak tahun 1999 ditetapkan sebagai lembaga negara yang independen dan memiliki kewenangan penuh dalam melaksanakan tugas serta terbebas dari campur tangan pemerintah ataupun pihak lain. Hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia. Mengingatkan status tersebut, maka pihak luar ataupun pihak lain tidak boleh melakukan intervensi dalam bentuk apapun. Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak usaha campur tangan apapun dari pihak luar. Kedudukan dan status Bank Indonesia yang independen sangat diperlukan agar Bank Indonesia dapat melakukan kewenangan dalam melaksanakan fungsi dan perannya sebagai otoritas moneter dengan maksimal. Selain itu, Bank Indonesia juga diakui sebagai badan hukum, baik itu badan hukum publik maupun badan hukum perdata yang ditetapkan dengan undang-undang. Produk dari Bank Indonesia sebagai badan hukum publik berupa aturan-aturan hukum yang mengikat atas pelaksanaan undang-undang yang berlaku bagi seluruh masyarakat. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri pengadilan maupun di luar pengadilan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.